Hai, Assalamualaikum. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Oke, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan sastra yang ada di Indonesia. Jadi, perlu teman-teman ketahui bahwasannya sastra di Indonesia itu bukan serta-merta langsung menjadi sebuah sastra dengan corak bangsa kita. Tetapi teman-teman perlu digarisbawahi bahwasanya sastra Indonesia itu mengalami beberapa perkembangan. Nah, perkembangan itu sendiri juga ada faktornya, seperti faktor dari budaya Melayu, faktor dari bangsa Arab, ada juga faktor dari Belanda, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk itu pada video kali ini kita akan bahas perkembangan sastra yang ada di Indonesia. Jangan lupa komen, like, subscribe ya. Oke, perkembangan sastra di Indonesia yang pertama adalah sastra angkatan Balai Pustaka. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya angkatan Balai Pustaka itu juga disebut sebagai angkatan 20-an. Mengapa? Karena pada angkatan Balai Pustaka itu dibentuk pada tahun 1920-an. Hal ini juga disebabkan karena banyak sekali karya sastra yang diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka, yang mana pada zaman itu yang banyak diterima dan digemari oleh masyarakat luas. Balai Pustaka sendiri berdiri pada tahun 1917 dan dipimpin oleh Balai Pustaka pada saat itu. Ada seorang tokoh yang bernama Dr. Arinkas yang mana membuat syarat penulisan yang disebut sebagai notarikas. Nah, teman-teman, karya sastra yang lahir sejak tahun 1920-an itu digolongkan sebagai sastra baru, yang berbeda dengan karya sastra sebelumnya yang masih bercorak kedaerahan atau sastra lama. Nah, karya-karya sastra tersebut memiliki tema-tema yang relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu. Dan selain itu juga memiliki gaya bahasa yang indah, menarik, dan mengandung pesan-pesan moral. Beberapa karya sastra terkenal yang diterbitkan oleh Balai Pustaka antara lain seperti Salah Asuhan, Siti Nurbaya, Layar Terkembang, serta Azab dan Sengsara. Balai Pustaka sendiri memberikan kontribusi yang besar dalam industri penerbitan, percetakan, dan multimedia di negara kita, yaitu di negara Indonesia. Tadi kita sudah belajar mengenai perkembangan sastra, yaitu pada angkatan Balai Pustaka. Selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan sastra angkatan Pujangga Baru. Nah, kalau tadi Balai Pustaka kan lahirnya pada tahun 20-an. Kira-kira kalau Pujangga Baru tahun berapa ya? Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar. Aku tunggu ya. Oke. Angkatan Pujangga Baru itu merupakan sebuah angkatan sastra yang muncul pada tahun 33, teman-teman. Angkatan ini itu di bawah pimpinan Sultan Tadir Alisjabana dan Arbej Pain. Ini merupakan periode yang penting dalam perkembangan sastra di Indonesia, yang mana muncul setelah periode Balai Pustaka. Nah, angkatan Pujangga Baru terkenal dengan majalah Pujangga Barne yang terbit pada bulan Juli tahun 1933, teman-teman, yang mana menciptakan karya sastra baru yang mencerminkan semangat zaman dan menyatukan para penulis berbeda dengan angkatan sebelumnya. Nah, karya-karya sastra pada angkatan Pujangga Baru itu mulai muncul dan terdapat beberapa karya yang terkenal seperti novel Layar Terkembang karya Sultan Tadir Alisjabana yang menyiratkan polemik sastra dan kehidupan modern. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya angkatan Pujangga Baru itu juga menyediakan ruang untuk para penulis muda yang dianggap tidak terlalu mendapat ruang pada periode sebelumnya. Angkatan Pujangga Baru juga memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan periode sebelumnya, seperti segera menggambarkan persoalan kebangsaan dan emansipasi wanita, serta lepas dari kekangan Belanda dan
aturan Balai Pustaka. Karya sastra pada angkatan Pujangga Baru juga mulai menggunakan latar kehidupan di masa modern dan ditulis dengan bahasa sehari-hari. Angkatan Pujangga Baru juga merupakan periode yang sangat penting dalam pengembangan sastra di Indonesia, yang menunjukkan bahwa karya-karya sastra itu memiliki peran yang sangat besar dalam mengembangkan kehidupan masyarakat Indonesia pada setiap masa. Oke teman-teman, perkembangan sastra yang ketiga yaitu sastra angkatan 45. Sastra angkatan 45 atau angkatan 1945 itu merupakan sebuah generasi sastra Indonesia yang muncul pada masa revolusi Indonesia, yaitu pada tahun 1945, yang mana angkatan 45 ini dianggap sebagai generasi yang menggambarkan semangat revolusi dan kebangsaan di Indonesia. Dan berdasarkan cara pandang dan pengalaman mereka wariskan cita-cita perjuangan dan komitmen membebaskan negara dari pengaruh kolonial Belanda. Angkatan 45 itu terkenal dengan penggunaan bahasa yang lebih modern dan menggambarkan kehidupan di masa revolusi. Beberapa sastrawan yang menjadi pelopor angkatan 45 adalah yang pertama yaitu Hairil Anwar, Asrul Sani, Rifai Apin, Ahdiat Kartamiharja, dan masih banyak lagi. Karya-karya sastra pada angkatan 45 itu memiliki ciri-ciri yang menunjukkan leburnya kecenderungan seni modernis dan kesusastraan Eropa pada masa perang, yang menghasilkan jenis kesusastraan lain dengan menggunakan bahasa yang lebih modern. Angkatan 45 juga memiliki peran penting dalam penggambaran sastra di Indonesia, yang menunjukkan bahwa karya-karya sastra memiliki peran yang sangat besar dan menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia pada setiap masa. Perkembangan sastra selanjutnya yaitu adalah sastra angkatan 66, 70, 80, dan 2000-an. Nah, angkatan tersebut adalah nama-nama yang populer dalam pembabakan atau klasifikasi sastra Indonesia. Berdasarkan penelitian terhadap sumber-sumber ilmiah tentang sejarah sastra di atas, ternyata penulisan sejarah sastra tidak sepenuhnya dilakukan dengan baik dan cermat, teman-teman. Nah, mengapa sih? Karena hal ini bisa disimak pada pencantuman tokoh sastrawan yang dimasukkan dalam angkatan 2000. Angkatan 66 ditandai dengan terbitnya Horizon atau majalah sastra, yaitu majalah pimpinan Mokhtar Lubis. Banyak karya sastra pada angkatan ini yang sangat beragam dalam aliran. Angkatan 70 umumnya lebih berani melakukan eksperimen. Angkatan 70 lahir karena titik tolak dari sesuatu yang bersifat tradisional. Pada periode ini, penerbitan perlahan bangkit dan mencetak karya para sastrawan. Selanjutnya yaitu angkatan 80 yang mana juga berkembang pada masa reformasi, yaitu tahun 98. Karya sastra dari angkatan reformasi sudah menggunakan latar kehidupan di masa modern dan ditulis dengan bahasa sehari-hari. Angkatan reformasi juga banyak memunculkan sastrawan perempuan yang sudah mengimbangi sastrawan laki-laki. Nah, selanjutnya yaitu angkatan 2000 atau 2000-an itu mengacu pada sastrawan-sastrawan pada milieu tahun 2000. Sastrawan-sastrawan juga berkarya memiliki ciri-ciri yang menunjukkan leburnya kecenderungan seni modernis dan kesusastraan Eropa pada masa perang, yang menghasilkan jenis kesusastraan lain dengan menggunakan bahasa yang lebih modern dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat Indonesia tentunya. Perkembangan sastra selanjutnya yaitu sastra cyber. Nah, sastra cyber ini teman-teman itu merupakan perkembangan sastra yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Karena sastra cyber atau cyber sastra itu merupakan sebuah generasi sastra yang muncul karena pengaruh perkembangan teknologi. Yang mana sastra cyber itu berkembang sekitar tahun 1990-an dan populer pada masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 hingga saat ini.
Nah, sastra cyber itu dapat didefinisikan sebagai segala kegiatan atau aktivitas sastra yang dilakukan dan dipublikasikan melalui media internet atau teknologi informasi. Sastra cyber ini terjadi sekitar tahun 2000-an dan berkembang pesat seiring perkembangan teknologi dan zaman. Kemunculan sastra cyber di Indonesia ini merupakan salah satu ciri dari adanya perkembangan sastra di Indonesia yang dipengaruhi oleh maraknya penggunaan teknologi internet. Sastra cyber ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan sastra sebelumnya, seperti karya sastra yang dapat merangkul berbagai genre karya yang dipublikasikan melalui media internet. Sastra cyber juga menjadi wadah wawasan baru yang menawarkan gaya baru dalam membina penulis untuk mengembangkan kesusastraan di Indonesia. Nah, namun keberadaan internet sebagai media sastra cyber tentu menimbulkan pertanyaan seperti apakah eksistensi sastra cyber akan diakui dalam sejarah sastra? Hal ini menimbulkan kontroversi di kalangan penikmat sastra yang mempertanyakan definisi sastra itu sendiri. Nah, informasi buat teman-teman agar lebih memahami karya cyber, teman-teman dapat menemukan karya cyber saat ini seperti di Wattpad atau di Visual Novel. Oke teman-teman, itu tadi adalah penjabaran mengenai perkembangan sastra yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Apabila teman-teman ada saran atau evaluasi materi, jangan malu ketik di kolom komentar. Oke, jangan lupa juga nih like di bawah sini, komen juga, dan juga subscribe, serta share ke teman-teman agar kita bisa belajar bareng-bareng. Dan sampai jumpa di video Mas Dika selanjutnya. Bye bye.